Assalamualaikum Pak Suryo, apa kabar Pak? Alhamdulillah, waalaikumsalam. Kabar saya alhamdulillah baik, sehat, dan masih semangat. Tentu saja masih NKRI ini. Iya, iya, iya. Bagaimana? Walaupun negara kita lagi sakit, kita harus sehat. Sehat, Alhamdulillah. Bagaimana tanggapan Pak Suryo tentang situasi kondisi bangsa akhir-akhir ini? Eh, saya ingin tahu lebih spesifik bidang apa dulu, bidang pertahanan, politik, budaya, atau pemerintahan. Lebih spesifik lagi. Ya, di bidang pemerintahan Pak. Oke. Sebetulnya kalau saya kaji dari era-era sebelumnya, baik era Orde Lama, Orde Baru, Orde Reformasi sampai sekarang ini, sebetulnya kultur pemerintahan kita saat ini, saya nggak menyebut rezim Jokowi ya, saya bilang adalah negara, konteksnya adalah NKRI. Tata pemerintahan kita sekarang sebenarnya sudah sangat jauh lebih baik daripada era-era sebelumnya. Kenapa? Karena di era sekarang ini ada 4 tahapan yang belum pernah dilampaui. Ya, 4 tahapan yang belum pernah dilampaui oleh pemerintahan-pemerintahan yang sebelumnya. Pertama, kebebasan demokrasi, sistem pemilu yang betul fair, ya, terlepas itu ketidakpuasan pasti ada. Karena kalau kita bicara puas sama manusia itu nggak pernah puas tuh. Itu demokrasi. Keduanya, cara menyampaikan aspirasi. Dari dulu sampai sekarang, sebelum era sekarang ini, demo aja itu susah. Sekarang malah demo kebablasan. Itu kedua. Malah pemerintah cenderung mengalah, ngomong. Yang ketiga, sistem peranata hukum kita saat ini sudah sangat jelas. Baik undang-undang ASN, APH, undang-undang pemilu, dan undang-undang yang sangat detail, undang-undang pertanahan ini sudah sangat diatur, bahkan sampai undang-undang hak cipta, undang-undang menyampaikan informasi publik, ITE, itu sudah ada semua di sini. Yang keempat, ini yang jarang orang-orang tahu. Pemerintahan sekarang itu hebatnya adalah sistem semuanya adalah lewat aplikasi budgeting, baik anggaran, penerimaan, rekrutmen, SDM ya, baik ASN ataupun militer, semuanya lewat digital, lewat elektronik, transparansi saya maksud. Bahkan era sekarang ini banyak aset-aset luar negeri yang dulu dimiliki oleh taipan-taipan asing bersama dengan orang-orang asing, negara asing, sudah 80% sudah masuk sah resmi menjadi aset milik pemerintah. Katanya Pak Suryo dulu pernah menjadi wartawan ya Pak. Berapa tahun menjadi wartawan? Tolong diceritakan pengalamannya. Oh ya, Sebagai wartawan. kalau mengenai wartawan, saya memang dari kecil udah cita-cita wartawan, Bu. Bahkan saya dari SMP pun sudah jadi wartawan sebetulnya, walaupun wartawan anak-anak. Saya biasa melakukan wawancara, menulis, ya waktu itu masih ada, bahkan saya diri dari keluarga besar TNI Angkatan Darat. Jadi dulu waktu eranya Pangdam Sukoco, saya masih SD SMP, saya sudah biasa baca koran. Jadi saya sering nulis tulisan anak sekolah ya, juga bentuk baik puisi, tulisan umum, prosa ataupun yang sifatnya tulisan umum. Bahkan saya dari kecil tuh sangat mengagumi profesi wartawan. Makanya ketika anak-anak dulu ditanyain orang-orang, "Le, mau jadi apa, Le?" Ada 3. Kalau anak-anak era saya dulu ditanya orang tua, pasti kalau jadi dokter, insinyur, pasti pilot. Tapi saya enggak, saya pun jadi wartawan. Kenapa saya jadi wartawan? Karena waktu perang Irak, nah, waktu perang Irak saya masih SMP ya, masih SMP. Saya sangat sangat tertegun lihat kameramen di tengah-tengah medan tempur, akhirnya itu sudah memutuskan
mewakafkan nyawa saya, hijrah saya ke bidang profesi wartawan, walaupun saya sadar SDM 1 terbatas, hanya SMA Bu. Tapi alhamdulillah saya sudah melampaui batas, hampir 25 tahun saya jadi wartawan. Sampai sekarang beberapa media, dari media lokal, regional, media nasional, elektronik pernah saya lampaui semua. Bahkan saya alhamdulillah pernah 6 kali mendirikan lokal newspaper. Saya sebagai owner, pemilik surat kabar lokal, majalah lokal, tabloid lokal, baik bekerja sendiri atau sama teman-teman. Selama jadi wartawan, liputan apa yang paling menarik Pak Suryo? Menarik menarik artinya angelnya atau masalah kepuasan batin? Kepuasan batinnya. Oke. Saya paling senang itu ketika saya waktu tahun 2005, 2006-2005, ya, saya paling senang tuh menulis adalah sesuatu yang berkaitan dengan kepentingan publik. Saya dulu paling senang nulis masalah jalan raya, ya, terutama Pantura. Sampai saya dapat penghargaan dari Atlos ya, dari Kepala Bina Marga Provinsi Jawa Tengah Padanan. Juga saya juga pernah menulis masalah pangan ya, di Jawa Tengah, kelangkaan pangan, juga sistem intensifikasi pertanian, kelangkaan 9 bahan pokok, undang-undang monopoli. Bahkan saya pernah dapat penghargaan juga dari Dialog 1 Jawa Tengah waktu ada Pak Sutopo. Saya juga pernah dapat penghargaan dari Jawa 4 Jateng ya. Jawa 4 Jateng adalah perusahaan kereta api. Gini Bung Rizal, mungkin Bung Rizal sudah tahu kan, sejak 2011-2012 kan manajemen KAI itu berubah. Manajemennya itu berubah, baik masalah rekrutmen pegawai sampai pelayanannya. Dulu namanya kereta api itu identik dengan korup. Kereta ekonomi itu banyak sekali penumpang-penumpang di jalan, mohon maaf, di pinggir-pinggir pintu di apa namanya, bordes bersuara, penumpang gelap semua. Bahkan saya pernah melakukan rute panjang Jakarta Surabaya, Jakarta Malang, Bandung Surabaya, keliling Pulau Jawa. Biaya sendiri. Saya naik kereta Bung Rizal, saya sengaja di mana? Di lokomotif. Karena saya tahu waktu itu yang namanya masinis, waktu sebelum manajemen baru, itu manggilin penumpang, menerima penumpang di atas. Saya tertarik. Di samping saya tertarik kereta api secara personal, asik aja naik kereta dari lokomotif. Itu kebiasaan dari kecil waktu dibawa orang tua saya. Kakek saya juga seorang kondektur, jadi saya senang naik kereta api. Tapi saya sedih sekali kenapa kereta api saya waktu era-era kemarin tuh sangat parah, baik kenyamanannya, keamanannya, kebersihannya, ya kan. Carut marut, bahkan korupsinya. Contoh sederhana. Dahulu kala 15 tahun yang lalu, gaji masinis, ya Bu, masinis notabene bawa argo banyak, penumpangnya banyak, tiketnya mahal. Saya wawancara langsung, gajinya berapa bro? Cuma 1.200.000. Padahal bawa penumpang per malam itu nilainya tuh 2 miliar, 14 rangkaian. Itu kalau kereta api. Saya jadi semua. Ini terjadi apa? Kenapa terjadi seperti itu? Karena pembagian rezeki tidak merata, banyak korupsi di situ. Tapi yang aneh, BUMN selalu rugi mengakunya. Iya. Ini berlaku juga tidak hanya di kereta api Indonesia, di Pertamina juga, Telkom juga, banyak perusahaan. Ini saya hanya satu contoh, karena kereta api itu menyangkut pelayanan publik. Saya waktu saya juga menyoroti masalah lintas kereta api di Jawa Tengah. Contoh saja, di Jawa Tengah waktu itu pas peluncuran kereta api Kaligum, saya itu tahun 99 itu sudah tertarik sekali suatu saat akan saya bidik kereta api ini. Masalah keselamatan pengguna jalan, ya, saya sempat menyoroti. Kalau PT KAI ya, mendiamkan
banyak lintas kereta tanpa penjaga di Jawa Tengah, itu sama saja pembunuhan direncanakan tapi tidak disengaja. Makanya sekarang muncul undang-undang kereta api karena sangat jelas di situ aturan mainnya. Tapi sisi lain, undang-undang kereta api itu juga harus dibarengi dengan fasilitas publik. Artinya banyak lintasan kereta api di desa-desa itu kan tidak terjaga oleh penjaga. Nah, itu kan butuh biaya yang tinggi, gaji mereka. Ini tidak diadopsi waktu itu. Makanya dengan adanya teman-teman saya, pelan-pelan kereta api mulai berbenah. Ya, sekarang yang menikmati adalah publik Indonesia. Padahal era waktu itu jarang sekali Mas Rizal wartawan atau responden atau reporter yang mengamati dunia kereta api. Karena apa? Kereta api itulah dari sampai hari ini termasuk transportasi nomor 1 di Indonesia yang sangat diminati masyarakat. Keduanya bus, ketiganya pesawat terbang, keempatnya kapal api. Kurang lebih seperti itu. Jadi perkeretaapian Indonesia itu lebih bagus setelah dipimpin oleh Ignatius Jonan ya. Kurang lebih seperti itu. Di situ ada ketegasan, ada visi, ya, juga ada manajemen, ya, ada misi, ya. Tahu betul bahwa kalau sebuah perusahaan, walaupun itu BUMN, kalau memakai pola murni profesional, artinya menempatkan penumpang adalah konsumen. Apalagi undang-undang perlindungan konsumen sudah dikemas sejak tahun 1999 sudah ada. Jadi hak penumpang juga terlindungi. Tidak hanya keselamatannya nyawa saja, tapi kenyamanannya. Penumpang berkomplain. Bahkan saya tidak segan-segan marah-marah sama kepala stasiun. Terus terang aja, baik di Cirebon ataupun Tegal, Purwokerto, apa-apaan nih? Keretamu itu jorok banget. Tapi mereka nggak tahu saya wartawan. Saya kan beli tiket, saya punya. Saya ingin tahu mindset mereka menghadapi penumpang seperti apa. Jadi di situ ada edukasi timbal balik baik dari manajemen ataupun dari publik, saling mengedukasi, saling mengawal. Tapi tujuan adalah untuk pelayanan terbaik Indonesia. Karena gini Bung Rizal, satu-satunya alat transportasi ya yang berkaitan sejarah Indonesia itu memang kereta api. Sangat berkaitan langsung. Bagaimana sejarah kereta api itu waktu itu masih milik Belanda, tetapi sangat berjasa bagi perjuangan NKRI waktu itu. Waktu jadi wartawan katanya sering meliput Merapi, Pak. Oh ya, saya gitu. Ya, betul sekali. Tidak hanya Merapi, Bung, Gunung Slamet juga, termasuk Gunung Lawu. Setiap pergerakan erupsi ya kalau istilah umum, tidak hanya gunung. Jadi gini, karena kalau kita bicara gunung itu sebetulnya kita bukan bicara apa yang kita lihat. Kelihatannya gunung, tapi di balik sebuah gunung itu ada aktivitas, ada komunitas, aktivitas gunung itu sendiri. Itu kan karya Tuhan. Makanya saya sependapat dengan Mbah Marijan. Demi Allah, Mbah Marijan tuh ketika ketemu sama saya pertama kali, saya kaget ketika beliau tuh ngomong sama saya, Mas Suryo, tolong bilangin sama orang-orang tuh, baik pejabat ataupun wartawan, teman-teman sampean, jangan bilang gunung tuh meletus. Yang betul Pak Mbah Marijan, yang betul gunung kuwi lagi nyambut gawe, lagi makaryo. Ya, karena itu sebuah rutinitas, aktivitas gunung seperti itu kerjanya. Akhirnya dari filosofi itu saya pahami setelah saya pulang dari Tegal, kesan pertama dari ketemu sama Mbak Marijan, betul juga filosofinya masuk, syariatnya juga masuk. Kita bayangin saja Bung Rizal, kalau tidak ada gunung, gak ada bangunan di seluruh dunia. Bangunan itu perlu batu, perlu pasir, perlu semen, semuanya dari mana? Dari gunung. Dari gunung itulah ketika terjadi lahar dingin, terjadilah sungai. Itu sejarah peradaban dunia, geografi. Dari mana itu? Itu lahar dingin yang meleleh tanah. Dari mana bebatuan gede besar? Itu dari lava pijar. Makanya saya sepakat sama Mbak Marijan.
bahwa menempatkan aktivitas gunung tidak layak, pada petik tidak sopan, karena itu karya Allah. Gunung itu bukan meletus, tapi lagi aktivitas yang tepat. Sebagai pemahaman ilmiah, kalau awam mengatakan gempa itu ada dua, gempa vulkanik ataupun gempa tektonik. Nah, nanti kita bahas di ruang yang lain, pemirsa. Oke. Bagaimana sosok Mbah Marijan menurut Pak Suryo? Katanya Pak Suryo ini cukup kenal dekat dengan Mbah Marijan, betul Pak? Alhamdulillah saya kenal beliau tuh nggak sengaja, Mas Rizal. Waktu itu tahun awal-awal 2000 ya, awal-awal 2000 saya tertarik dengan aktivitas bukan gunungnya, malah tertarik dengan orang-orang komunitas nenek-nenek tua ya, wanita-wanita perkasa di sekitar lereng Merapi. Saya lihat sangat jelas waktu ada tervisualisasi di televisi, cuma waktu itu kan televisi nggak ngupas dalam ya. Saya tertarik aja, banyak perempuan-perempuan tua usia lanjut di atas 70-80 tahun masih naik turun lereng, bawa yang naik pasir yang beratnya ya lebih dari 50 kilo, bahkan ada yang mencapai 80 sampai 1 kintal ya. Dan saya lihat dengan mata kepala sendiri, Bung Rizal, waktu itu ada perempuan usia 77 tahun tapi masih kuat manggul, pasir dikarungin beratnya 1 kintal, lebih dari batu. Ini bagi saya itu bukan bersifat biasa, tapi saya nggak pula mengatakan magic. Ini perlu yang namanya istilah saya itu tautan batin. Kalau nggak membumi, menyatu dengan alam itu nggak mungkin. Itulah bahasa budayanya, orang kalau tidak menyatu dengan alam tidak akan menemukan konsep alam tadi. Demikian juga petuanya Mbah Marijan, konsep alam itu yang tadi muncul, bahwa gunung itu memang diciptakan Allah memang untuk kemakmuran, bukan untuk bencana. Catat baik-baik. Makanya nggak ada alam marah kepada umat manusia seandainya umat itu tidak kufur. Kalau kufur, alam pasti merespon negatif, dan itu juga banyak sekali tertuang di Quran. Walaupun saya bukan ahli pondok pesantren, tapi saya yakin itu banyak sekali ayat itu. Oke. Sosok Mbah Marijan menurut panjenengan ini bagaimana? Oh ya, di mata saya Mbah Marijan itu sosok yang komplit ya, sangat komplit. Baik sebagai kepala keluarga, dia seorang ayah yang amanah, ya. Ayah yang sangat mencintai adik-adik keluarganya, anak-anaknya. Dia juga sebagai warga yang teladan, sebagai pribadi yang teladan, karena beliau dikenal orang yang sangat dermawan, Mas. Sangat dermawan kepada para penduduknya, terutama bagi mereka yang pernah jadi dampak dari erupsi Merapi tadi. Mbah Marijan itu biasa bagi-bagi namanya sapi, bubur rampe lain. Mungkin yang menarik ini nanti akan saya jawab, yang lain ya ini saya potong dulu. Satu-satunya bintang iklan di Indonesia, bahkan di dunia ya, model yang sudah meninggal 10 tahun yang lalu, bahkan 5 tahun yang lalu. Waktu itu Mbah Marijan tercatat meninggal 2009 kalau salah, tapi iklannya Mbah Marijan bisa bertahan sampai 2019. Itu bukan sosok yang biasa, itu sosok luar biasa. Kelebihan Mbah Marijan yang lain, dia sebagai warga negara teladan, dia sebagai seorang pamong praja. Kenapa katakan pamong praja? Dia diberi gelar oleh Karaton Yogyakarta itu kan Ki Rekso Suharto alias Mbah Marijan. Mbah Marijan itu nama. Orang mau berarti Ki Marijan, tapi istilah jabatan dalam tatanan susunan perangkat pamong praja di Keraton Yogyakarta, beliau dijuluki adalah Ki Rekso, artinya sosok penjaga gunung. Rekso artinya menjaga, harga dari gunung, dan itu sangat amanah. Ibaratnya seorang mahkota kapal,
kapal tenggelam itu sampai titik terakhir. Dia orang yang amanah atas tugasnya, bukan jabatan, tugas. Yang keempat, dia sosok yang sangat alim dan cerdas. Alimnya kenapa? Dia ahli filosofi. Dia tahu namanya nilai-nilai kebaikan, nilai budaya. Dia paham banget. Kalau kelebihan-kelebihan yang sifatnya ukhrawi, saya nggak bisa jabarkan di sini. Karena itu jadi rahasia saya berdua sama beliau. Yang jelas dia itu di mata saya tuh levelnya, mohon maaf, di atasnya kiai, level kaulia. Bagi pembaca atau pendengar, pemirsa yang penasaran dengan apa yang saya katakan, silakan datang ke rumah saya, karena saya juga paham banget siapa Muhammad Marijan. Bahkan saya tuh sangat dekat dengan keluarganya. Saya kenal penggantinya ya Ki Asih, saya juga dari dulu saya kenal beliau. Yang jelas pribadi yang sangat santun, rendah hati. Mbah Marijan saat ini tuh kayaknya nggak ada lagi deh di Indonesia. Kejujurannya ya. Dermawan dalam segi apa itu Pak? Dermawan dari segi waktu, materi, doa. Dia orangnya tidak pandang bulu. Dia sangat penolong. Dia ketika dapat royalti dari kontrak extra jos, yang bilang keluarganya sama saya. Bahkan saya sendiri juga tahu, bagi-bagi sapi waktu itu. Dia nggak makan sendiri. Sebagian besar uang yang dapat dari sebagai bintang iklan untuk warganya, tanda petik ya, korban erupsi Merapi. Karena kalau beliau bilang korban erupsi, beliau pasti agak keberatan, anggap baca itu musibah. Itu tanggung jawabnya dia. Ada enggak sosok tokoh agama yang lain membagi duitnya tiap tahun dapat? Dia kan kontraknya sampai 15 tahun kalau salah. Extra Jus kan mulai muncul 2005 setelah erupsi Merapi 2005. Sosoknya mulai terkenal. Kalau nggak salah waktu itu kan dengan bintang Chris John, satunya dengan Diah Pitaloka, Oneng ya. Katanya Mbah Marijan punya kelebihan supranatural. Wah, Betul nggak tuh Pak? kalau saya yakini betul, tapi saya nggak mungkin ucapkan di sini. Kalau pemirsa penasaran, saya siap bawa ke sana langsung. Saya kenal dengan keluarganya. Yang itu sangat dahsyat. Karena kalau kesaktiannya beliau saya ungkapkan di publik, saya yakin keluarganya juga nggak akan setuju. Karena keluarganya beliau itu dikenal sangat rendah. Berarti Pak Surya cukup dekat ya dengan Mbah Marijan? Sangat dekat, mengenal karakter pribadinya, kesahajaannya. Bahkan dia tuh bisa menebak isi hati orang lain. Tujuan tamu ke sana. Maksudnya gimana ini Pak? Menebak Bisa membaca pikiran orang lain. Oke. Bahkan dia tuh bisa kalau istilahnya orang Jawa tuh Weruh sadurunge. sedurunge winara. Tanda-tanda zaman. Yang jelas saya masih ingat, dia mengatakan bahwa Gunung Merapi itulah Pakuning Pulau Jawa. Pakuning Pulau Jawa. Pakunya Pulau Jawa. Ya, Pakuning Pulau Jawa. Pulau Jawa. Dan yang paling penting lagi pemirsa, Mbah Marijan itu sangat keberatan kalau dia tuh dianggap orang pintar. Dia pasti marah, karena satu betul. Sejak Mbah Marijan meninggal dunia, Pak Surya udah berapa kali ke sana? Dua kali. Dua kali. Dua kali. Berarti Mbah Marijan itu sosok yang paling fenomenal dan berkesan bagi Pak Surya gitu ya? Ya, walaupun tujuan awal saya waktu itu ingin pertama kali saya kenal Mbah Marijan tuh setelah pamit pulang, ketika saya mau ketemu langsung wawancara sama para wanita, saya katakan tuh wanita super ya, wanita super, wanita kuat,
banyak orang tua yang manggul pasir ya. Ya, beberapa narasumber sana mengatakan kegiatan mereka itu sangat didukung bahkan didoakan berkahnya oleh Mbah Marijan. Oke, terima kasih Pak Suryo atas wawancaranya. Demikian saudara-saudaraku semua wawancara kami dengan Bapak Suryo dari Kota Tegal. Beliau seorang wartawan dan peziarah, dan beliau cukup akrab, kenal dekat dengan almarhum Mbah Marijan. Demikian yang bisa kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.